Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Ta'ala masih berikan kepada kita kesempatan untuk kembali berkumpul di majelis ini melanjutkan pembahasan kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, dan insyaallah ini adalah penutup dari bab dari kitab ini, yaitu berkaitan beberapa hukum terkait pembatal keislaman. Sebelum lanjut, ya astaghfirukum, ya qadarullah, ganti tas, kopiahnya ketinggalan. Ada juga jadi asa karagok gitu, biasa pakai kopiah jadi enggak. Mudah-mudahan tidak mengurangi maknanya ya, insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni. Baik. Ikhwah azani Allah wa iyyakum ajmain. Di bagian akhir dari kitab ini, muallif rahimahullah taala memberikan penegasan ya terkait pembatal-pembatal keislaman yang telah kita bahas sebelumnya. Bagaimana yang kita ketahui bahwa di kitab ini beliau rahimahullah taala menyebutkan 10 pembatal keislaman. Dan juga sudah kita singgung di awal penjelasan bab kitab ini bahwa sebenarnya pembatal keislaman itu lebih dari ini, lebih banyak dari ini. Bahkan ada yang ulama yang menyebutkan sampai ratusan ya. Ratusan pembatal keislaman. Kenapa yang disebutkan dalam kitab ini hanya 10? Karena nanti juga ada disebutkan oleh muallif, inilah yang paling banyak terjadi dan juga paling berbahaya. Ya. Paling berbahaya, terus banyak terjadi. Banyak terjadi. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wala farqa fi jami'i hadhihi nawaqid bainal hazil wal jadi wal khaifi illal mukrah. Tidak ada perbedaan dalam seluruh pembatal-pembatal keislaman yang sudah disebutkan, yang 10 itu, bainal hazil, antara orang yang bercanda, wal jadi, dan juga orang yang sungguh-sungguh, wal khaifi, orang yang takut. Ya, tidak ada perbedaannya. Yang bercanda, yang sungguh-sungguh, yang melakukannya karena takut, itu sama dapat membatalkan keislaman. Illal mukrah, kecuali orang yang dipaksa. Nah, nanti ada hukum yang berbeda untuk orang-orang yang dipaksa ya, untuk melakukan atau mengucapkan ucapan-ucapan kekufuran. Baik. Poin penting yang pertama, ya, hukum pertama yang berkaitan dengan pembatal-pembatal keislaman ini adalah berkaitan tentang vonis takfir. Nah, banyak orang yang berlebih-lebihan di dalamnya, ekstrim di dalam menetapkan atau di dalam gulu, berlebih-lebihan di dalam meremehkan, ya. Sehingga
ada yang hanya melakukan dosa besar saja dihukumi kafir gitu. Ada yang setelah melakukan pembatal-pembatal keislaman pun tidak dihukumi kafir. Setelah jelas syarat-syaratnya pun tidak dihukumi kafir, karena menurut mereka iman dan perbuatan itu ya sesuatu yang terpisah, tidak terpengaruh. Meskipun mereka melakukan maksiat, ya pembatal keislaman, selama mereka masih beriman kepada Allah Taala, itu tidak mengeluarkannya dari agama Islam. Ini berlebihan dari sisi yang lain. Oleh karenanya para ulama membedakan antara takfir mutlak dengan takfir muayyan. Jadi takfir itu vonis kafir, ada yang mutlak, ada yang muayyan. Dan apa yang disebutkan oleh mu'alif di sini adalah takfir mutlak. Nah, mutlak itu artinya tidak dinisbatkan kepada person tertentu. Jadi perbuatan tersebut adalah perbuatan kekafiran. Sehingga ucapannya masih umum ya. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah maka ia kafir. Nah, beda kalau si fulan berdoa kepada selain Allah maka ia kafir. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh tergesa-gesa dalam hal ini. Dan tidak boleh juga sembarang orang ya, melakukannya. Ada syarat-syaratnya, ada penghalangnya, dan juga bukan ranah setiap orang. Gitu ya. Ini takfir muayyan kalau begitu ya. Takfir muayyan itu sudah mengarah ke person tertentu. Tapi kalau yang dibahas dalam kitab ini kemarin adalah takfir mutlak, bahwa orang yang berdoa kepada selain Allah itu adalah kafir. Orang yang meyakini bahwa seorang boleh keluar dari agama Nabi Muhammad SAW itu kafir. Jadi secara umum perbuatan tersebut adalah membatalkan keislaman. Sihir bisa membatalkan keislaman, dan i'rad juga membatalkan keislaman. Tapi kalau menetapkan vonis kepada individu tertentu, nah itu namanya takfir muayyan. Nah, tidak boleh sembarangan, tidak boleh sembarangan. Nah, takfir mutlak, ya takfir mutlak itu adalah vonis kafir, kekufuran terhadap suatu keyakinan, ucapan atau perbuatan yang merupakan pembatal keislaman. Ini yang sudah kita bahas ya. Atau vonis kepada pelaku secara umum. Ya umumnya demikian lah gitu. Orang yang demikian kafir. Gitu. Ya, tapi kalau orang tertentu belum bisa kita vonis demikian. Seperti ucapan misalnya menyembah berhala adalah kekufuran. Nah, ini takfir mutlak. Ya, umum ya. Membenci syariat Allah, ya, membenci syariat Allah dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekufuran. Berarti kan ini ucapan yang umum ya, mutlak. Barang siapa yang meyakini bahwa salat itu tidak wajib, nah, ia kafir. Nah, berarti kan belum ditentukan orangnya, tapi ini umum. Ini adalah takfir mutlak. Ada juga takfir muayyan. Takfir muayyan itu menjatuhkan vonis kepada seseorang tertentu. Ya, karena sudah melakukan pembatal keislaman. Meskipun sudah melakukan pembatal keislaman, mesti kita berhati-hati. Nah, jangan sampai muncul vonis seperti ucapan fulan telah kafir karena ia berdoa kepada orang yang mati. Nah, berdoa kepada orang yang mati ini kekufuran. Tapi kalau fulan berdoa kepada orang mati, nah, ia tidak bisa langsung dihukumi kafir sebelum ya tegak hujjah, sebelum ada syarat-syaratnya dia penuhi, tidak ada penghalang darinya gitu. Jika semua itu sudah melewati kriteria tadi gitu. Dan yang menentukannya pun bukan sembarang orang. Kalau semua orang bisa menghukumi, wah kebayang. Pak kafir ya. Antum kafir gitu. Nah, makanya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma.
Jika seseorang berkata kepada saudaranya, "Hai kafir," nah, lihat ya, langsung divonis kafir. Manggil saudaranya kafir. Manggil saudaranya kafir. Maka tuduhan itu akan kembali kepada salah satunya. Kalau benar kafir ya berarti yang diungkapkannya itu benar. Kalau tidak, justru tuduhan itu balik kepada ia menuduh orang lain kafir padahal tidak. Ini bahaya ya, ancamannya. Nah, apa syarat-syarat takfir? Ya, syarat takfir itu yang pertama adalah ilmu. Ia tahu. Ya. Jadi seseorang tahu bahwa apa yang dilakukannya itu adalah pembatal keislaman, tapi kekeh melakukannya, gitu. Berarti ia melakukannya di atas ilmu, gitu. Nah, ini syarat ilmunya sudah terpenuhi. Bukan karena tidak tahu, ya. Ia tahu, tapi masih bersikukuh untuk melakukannya. Ya, karena ini kan yang biasa dilakukan di sini, gitu ya. Padahal sudah sampai kepadanya hujjah, dalil-dalil ya, Al-Quran dan Sunnah tentang bahwa perbuatan tersebut bisa membatalkan keislaman. Ia melakukannya di atas ilmu. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, sukarela. Sukarela itu ya tidak dipaksa. Tidak dipaksa. Ia sukarela melakukannya. Kemudian yang ketiga, sengaja. Ya, sengaja itu bukan karena salah ya. Nah, nanti ada beberapa contoh yang menyebabkan meskipun itu kalau dilakukan dalam keadaan sadar itu pembatal keislaman gitu. Tapi karena dalam keadaan tidak sadar itu tidak jadi pembatal keislaman. Nah, itu tiga syarat takfir. Syaratnya terpenuhi, nah jangan buru-buru lagi gitu ya, tawaka, kepeula. Bahaya kan. Ada penghalangnya. Penghalang itu yang menghalangi mawani ya istilahnya. Penghalang yang yang menghalangi vonis kafir kepada dirinya. Kalau ada salah satu penghalang dari yang disebutkan pada dirinya, maka ia tidak bisa langsung dihukumi kafir. Yang pertama adalah kebodohan, berarti kebalikan dari ilmu ya. Kalau ia melakukannya karena tidak tahu, karena bodoh, dan bodohnya itu bukan karena i'rad, ya, bukan karena tidak belajar gitu, tapi memang belum sampai kepadanya ilmu tersebut. Seperti misalnya orang yang baru masuk Islam, ya masih dalam proses belajar gitu. Ya, tidak sampai dihukumi batal Islamnya. Karena ia bukan i'rad di dalam belajar gitu. Karena memang masih baru masuk Islam. Ya. Kemudian penghalang selanjutnya adalah dipaksa. Kalau dipaksa dengan paksaan yang itu bisa direalisasikan, bukan sekedar ancaman ya, paksaan dengan madorot yang itu bisa direalisasikan oleh yang mengancam, maka ia diberikan uzur karenanya. Tapi nanti pun itu ada syarat-syaratnya. Pokoknya pas syarat-syarat ya pokoknya. Ini ada syaratnya, itu ada syaratnya. Makanya masalah takfir itu berat. Nah, kenapa dulu? Ya, kalau masalah takfir berat, ngapain itu belajar pembatal keislaman? Ya ini kan makhofatan ayudrikani, kata Hudzaifah bin Yaman. Kita khawatir kita jatuh ke dalamnya tanpa kita tahu kan gitu. Nah, adapun kita menghukumi orang lain, nah jangan buru-buru. Apalagi kita mah awam, ya. Bukan orang yang layak untuk menetapkan vonis kafir pada orang lain. Ya. Kemudian yang penghalang selanjutnya adalah tidak sengaja atau keliru. Nah, ini kebalikan dari yang tiga syarat tadi ya. Ya syaratnya kan ilmu, sengaja, dan sukarela. Kebalikannya itu jadi penghalang. Kalau ada salah satu penghalangnya, maka
tidak sampai dihukumi kafir. Lalu mu'allif di sini menyebutkan ada 4 keadaan. Ada 4 keadaan ya. Ada hazil, bercanda. Ada jad, sungguh-sungguh. Ada khaif, takut. Yang keempat, mukroh, dipaksa. Nah, yang 3 pertama itu hukumnya sama. Ia sama-sama batal keislamannya. Orang yang bercanda juga sama. Kalau bercandanya di atas ilmu, tahu itu ilmu, tapi ingin bercanda gitu. Tapi bercandanya pakai bahan materi agama ya, waliyadzubillah. Ini beberapa kesempatan terakhir juga viral ya. Waliyadzubillah, Allahul musta'an. Ini apa yang menyebabkan mereka demikian? Jauh dari agama. Mereka tidak tahu tentang perkara-perkara ini. Dan mereka hulu di dalam dunia mereka. Baik. Apa kriteria dari bercanda? Bercanda itu artinya ia tetap dihukumi batal keislamannya jika sudah syaratnya terpenuhi, tidak ada penghalang. Meskipun dilakukan dalam kondisi bercanda, ia paham maknanya, lalu ia menyengaja hanya untuk tujuan main-main saja, ia tetap dihukumi kafir. Dalilnya apa? Dalilnya adalah apa yang terjadi ketika ada orang yang melecehkan ya, mengolok-olok Nabi SAW dan para sahabat ketika dalam perjalanan di perang Tabuk. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala di dalam kitab Durus fi Syarh Nawaqidil Islam, beliau mengatakan, mengutip kisah orang-orang yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran ya, yang mereka itu berkumpul lalu berbincang-bincang. Salah seorang di antara mereka mengatakan, ma ra'ayna misla qura'ina haula ya, akdzaba alsinatin wa arghaba butunan wajibana inda liqa. Kami tidak pernah melihat seperti para qurra kami ini, maksudnya adalah Rasulullah dan para sahabat. Mereka itu adalah orang-orang yang paling dusta lisannya, yang paling buncit perutnya, yang paling banyak makannya gitu ya. Wajibana indal liqa, dan yang paling pengecut saat bertemu dengan musuh. Yang dimaksud dengan ucapan ini adalah Nabi SAW dan para sahabat. Ya. Dan ketika ditanya, ya, saat itu ada Auf bin Malik yang mengingkari ucapan orang yang berbicara tadi, ya, yang bercanda tadi ya. Auf bin Malik mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka munafik, tapi engkau adalah seorang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan mengabarkan cerita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ia segera menemui Nabi, namun wahyu telah datang mendahuluinya. Lalu orang-orang tadi yang akan dilaporkan pun meminta maaf, meminta uzur kepada Nabi SAW dari ucapan mereka. Mereka berkata, ya Rasulullah, kunna natahaddatsu haditsar raqbi naqta'u bihi an-tariq. Kami ini hanya berbincang-bincang seperti layaknya orang yang sedang dalam perjalanan, untuk melepas penat lah gitu istilahnya. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaltafitu ilaihim. Rasul tidak menoleh kepada mereka, wala yazidu an tilawatil ayah. Yang beliau lakukan tidak lebih hanya membacakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum, jika engkau bertanya kepada mereka, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Pasti mereka akan mengatakan, kami ini hanya
bergurau dan bermain-main saja. Lihat ya, bermain-main, bercanda, ini pun tetap dihukumi kafir. Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah oleh Muhammad kepada mereka, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian mengolok-olok? Ya, enggak pantas ya, dijadikan bahan olok-olok. La ta'tadiru, janganlah kalian mengemukakan alasan-alasan, meminta uzur. Qad kafartum, lihat ya, meskipun bercanda dihukumi qad kafartum, kalian kafir. Ba'da imanikum, setelah sebelumnya kalian beriman. Jadi yang bercanda nggak pakai itu ya. Yang bercanda di dalam pembatal keislaman pun dihukumi kafir. Ya. Kemudian ada juga kalau yang sungguh-sungguh mah nggak usah ditanya ya. Ada waljad, ada seterusnya waljad yang sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh mah tahu maknanya, tahu, disengaja, dan bukan untuk tujuan main-main. Memang kita mah sungguh-sungguh, ya itu mah sudah pasti kekufurannya. Ya pasti kekufurannya. Lalu yang kondisi yang ketiga adalah yang takut. Nah, yang takut itu maksudnya gimana? Wal khaifu alladhi yaqulu kalimatal kufr aw yaf'alu fi'lal kufri khaufan minal kufar. Takut terhadap orang-orang kafir. Ia melakukan perbuatan kekufuran, mengucapkan ucapan kekufuran karena takut terhadap orang kafir. Ingat bahwa ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa ada seorang masuk neraka karena lalat. Ya. Ini takut kepada orang-orang kafir. Dan orang-orang yang takut ini apalagi tidak, orang kafirnya memang tidak memaksa, tapi ia ingin mendapatkan posisi di tengah orang-orang kafir misalnya. Ingin selamat ada di tengah-tengah mereka. Apalagi dapat kedudukan yang hanya mereka bisa memberikannya. Berarti ini takut dalam urusan dunia. Mudahanah jatuhnya. Mudahanah itu artinya ia menggadaikan agamanya demi keuntungan dunia. Ya. Makanya disebutkan di sini fal mudahanah la tajuz fi dinillah. Ya, mudahanah itu tidak boleh di dalam agama Allah. Jadi ia menggadaikan agamanya ya karena takut nggak dapat apa-apa dari orang kafir, atau ya khawatir saja. Padahal orang kafirnya juga nggak ngancam, nggak apa gitu. Nah, berarti ya memprioritaskan dunia dan menggadaikan agamanya. Waliyadzubillah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, fala tuti'il mukadzibin. Janganlah kalian mengikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Waddu law tudhinu fayudhinu. Mereka ingin agar engkau bersikap lunak, bermudahana. Ya, mereka itu ingin agar engkau bersikap lunak, mudahana. Termasuk diantaranya ya praktek-praktek di akhir tahun. Ya, antum mungkin dapati ketika perayaan-perayaan kita, hari Idul Fitri, hari Idul Adha, mereka mengucapkan selamat. Ini mudahana. Biar kita merasa nggak enak. Kalau pas mereka merayakan hari raya mereka, kita nggak ngucapin selamat. Tergelincir saja mengucapkan selamat, jatuh. Tujuan mereka tercapai. Ya. Dibangun di atas toleransi katanya gitu. Padahal tidak ada yang demikian.
Ya, mudahana tidak boleh. Ya, tidak mudahana tidak boleh. Tapi takutnya bukan takut karena dipaksa. Nah, karena dipaksa ada ya. Ini mah takutnya takut karena ya tadi ya sifatnya tidak mendapatkan keuntungan duniawi lah gitu. Takut karena tidak mendapatkan keuntungan duniawi. Maka ketiga kondisi ini sungguh-sungguh mah sudah nggak usah ditanya lagi. Bercanda dan takut juga ini tidak ada udzur bagi mereka. Mereka tetap kafir. Mereka tetap kafir. Lalu bagaimana kondisi yang keempat, yaitu yang mukroh. Ya. Mukroh itu dipaksa. Tapi paksaan itu, ya, paksaan itu berarti kan ada yang dipaksa, ada yang memaksa. Gitu. Nah, wilayah paksaan itu hanya pada perkara yang dohir saja kan? Nah, dipaksa untuk melakukan sesuatu, dipaksa untuk mengucapkan sesuatu. Itu yang bisa mereka lihat kan buktinya. Tapi hati mah kan nggak bisa. Mereka juga nggak tahu isi hati kita. Walaupun kita mengikuti keinginan mereka, hati kita jangan ikut membenarkannya. Makanya kemudian syarat mukroh bisa dianggap mukroh itu jika ya bukan disebabkan sekedar takut atau mudahanah tadi, bukan karena bersikap lembek agar meraih kedudukan di tengah orang-orang kafir, bukan itu alasannya ketika dipaksa. Yang kedua, hatinya tenang di dalam keimanan. Jadi hatinya tetap beriman. Jadi seorang dipaksa kalau tidak akan dibunuh. Kalau tidak akan jadi disiksa dan lain sebagainya. Jika orangnya yang mengancam itu memang mampu untuk melakukannya, dan sudah ada banyak bukti sebelumnya orang-orang yang tidak taat kepadanya dilakukan seperti itu. Nah, kita orang-orang yang dipaksa selama hatinya mengingkari apa yang ia lakukan ketika mengikuti keinginan mereka, itu tidak mengapa. Hatinya mesti tetap tenang karena hati mah kan nggak kelihatan nih. Meskipun perbuatannya sesuai dengan apa yang mereka inginkan, hati kita mah nggak bisa mereka paksa. Hatinya tidak bisa dipaksa. Dan tujuan taat kepada keinginan mereka itu apa? Untuk mencegah bahaya, bukan membuat mereka ridho, bukan. Ya, ini syarat yang ketiga. Jadi tujuannya bukan membuat orang kafir itu yang memaksa itu ridho, bukan, tapi mencegah bahaya. Ya, makanya hati-hati ya, dipaksa. Ya. Dalilnya apa yang terjadi kepada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Yang itu menjadi sebab turunnya ayat. Turunnya ayat surah An-Nahl ayat 106. Allah Ta'ala berfirman, man kafara billah min ba'di imanihi. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, ya, maka ia akan mendapatkan kemurkaan Allah. Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnum bil iman,
sementara hatinya itu tetap tenang dalam beriman, maka ia tidak mengapa, tidak berdosa. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun adzim. Tapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, ya lapang dada untuk melakukan kekufuran, maka kemurkaan Allah akan menimpanya dan mereka akan mendapatkan adab yang besar. Ini ayat ini sebab turunnya adalah kisah Ammar bin Yasir. Saat itu Ammar bin Yasir dipaksa oleh orang-orang musyrik untuk mencela Nabi. Ammar bin Yasir dipaksa untuk mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Yasir bapaknya dan ibunya Sumayyah sebelumnya telah terlebih dahulu mati syahid. Artinya mereka pun disiksa karena menolak untuk mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Ammar. Jadi Ammar tahu kalau ia pun tidak taat, tidak ikut kepada keinginan mereka, ia pun akan dibunuh oleh orang-orang musyrik itu sebagaimana mereka membunuh ayah dan ibunya, gitu. Berarti jelas ya, yang maksanya memang mampu untuk melakukan. Maka akhirnya Ammar pun mengucapkan ucapan yang mengandung celaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hatinya mengingkarinya. Ia tetap hatinya itu tenang di dalam iman. Setelah kejadian itu, ya Ammar bin Yasir mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan menangis. Ya. Ia menyesali apa yang telah ia lakukan. Tapi Rasulullah SAW bertanya kepadanya, bagaimana engkau mendapati kondisi hatimu? Ya, ketika menceritakan kisah itu, bagaimana engkau mendapati kondisi hatimu? Maka Ammar bin Yasir mengatakan, hatiku tenang dalam keimanan. Artinya hatinya tetap beriman. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, in adu fa'ud, ya. Jika mereka kembali untuk memaksamu, maka kembalilah. Maksudnya lakukan juga seperti itu. Karena Nabi tahu apa yang ada di dalam hatinya. Ya. Sampai demikian. Jadi meskipun ia melakukan perbuatan kekufuran, mengucapkan ucapan kekufuran, namun hatinya tenang dalam keimanan, ia tidak dikafirkan. Ya. Karena ia mukroh, ia terpaksa. Kemudian Shalih Fauzan menambahkan, faman tanazzala an syai'in min dinihi min ajli tamain dunyawi aw min ajli an yurdil kufar aw ayyujamilahum fa innahu yakunu mudahinan fi dinillahi azza wajal. Maka orang yang ia merendahkan agamanya demi tujuan dan ketamakan duniawi, atau untuk tujuan membuat orang-orang kafir itu ridho, atau bahkan untuk tujuan mudahana, ya tadi ya, berbuat lembek, menggadaikan agama demi tujuan dunia, maka bi khilafit taqiyah allati yadtarru ilail insan itiraran wa hiya li ajli daf'il ikrah, ya. Itu berbeda dengan taqiyah yang bukan alasan untuk bukan alasan kepepet, bukan alasan dipaksa. Orang yang demikian itu bukan untuk mencegah paksaan.
Dan ketika seseorang itu bersabar, ya, bersabar menghadapi ancaman, bersabar menghadapi paksaan, tetap tidak mau melakukannya. Sebagaimana yang terjadi kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ketika dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, tetap berpegang teguh meskipun akhirnya di penjara. Ya. Ini menurut Syekh Shalih Fauzan afdalu minal akhdi birukhsah. Ini lebih utama daripada mengambil keringanan tadi. Ya memang boleh, tapi bersabar menghadapinya gitu, sambil tetap menolaknya, itu lebih afdal, lebih utama. Lalu bagaimana kalau seseorang melakukannya karena salah? Ya, salah itu berarti tidak sengaja, ya. Nah, sementara sengaja itu tadi syaratnya, ya. Kalau tidak sengaja berarti penghalang. Berarti orang yang melakukan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman dalam kondisi ia salah, maka ya ia tidak dikafirkan. Ya. Dalilnya adalah Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya wahai Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami salah. Ada juga sebuah hadis yang masyhur, ya, yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lallahu asyaddu farhan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih." Allah Ta'ala itu sangat senang dengan taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya. Min ahadikum, ya, dari seorang di antara kalian, kana ala rahilatihi, ia berada di atas tunggangannya, bi ardi falatin, ya, di suatu tanah yang luas. Fan falatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Lalu tunggangannya itu lari meninggalkannya, padahal di atas tunggangan itu ada makanan dan minumannya. Fa ayyisa minha, kemudian ia putus asa karenanya. Fa ata syajaratan, akhirnya ia mendatangi sebuah pohon. Fantaja'a fi dhilliha, kemudian ia berbaring di naungan pohon tersebut. Qad ayyisa min rahilatihi, ia putus asa dari tunggangannya itu yang sudah pergi meninggalkannya. Fa bainahu wa kadzalika, ketika dalam kondisi seperti itu lagi berbaring, idza huwa biha, tiba-tiba tunggangannya itu kembali di sampingnya. Qaimatan indahu, berdiri di sisinya. Fa akhadha bihi tamiha, kemudian ia memegang tali kekangnya. Tsumma qala min syiddatil farah, kemudian ia berkata karena sangat senangnya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Lihat, ya. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Rabbmu. Lihat. Nah, ini perkataan yang jika diucapkan dalam keadaan sadar, ini perkataan kekufuran. Tapi ia melakukannya karena salah, saking senangnya. Harusnya Allahumma anta rabbi wa ana abduk, kan gitu, ya. Ini kebalik. Akhto'a min syiddatil farah, ia salah karena sangat senang tunggangannya kembali, gitu. Nah, ini melakukan mengucapkan ucapan kekufuran dalam kondisi ia salah, tidak sengaja. Tujuannya ini bersyukur kepada Allah Ta'ala, tapi maksud atas kadinya iya nasab pabelit, gitu, ya.
Sering ya? Ya, maksudnya mah kadinya itu, tapi nah ini letan kan. Ini akhta'a min syiddatil farah. Salah karena sangat bahagia. Maka ya di sini tidak dikafirkan. Ia tidak kafir karenanya, karena salah. Lalu berkaitan tentang poin syarat yang pertama, dibangun di atas ilmu. Nah, ilmu itu apakah di zaman sekarang masih ada udzur bil jahl? Ya, udzur bil jahl itu masih ada atau tidak? Ya, dispensasi ya, karena tidak tahu. Gitu. Ada dispensasi karena tidak tahu. Keyakinan tentang udzur bil jahl ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada perselisihan dalam hal ini. Jadi kalau secara asal udzur bil jahl itu adalah penghalang kekufuran gitu. Kalau ia tidak tahu, maka ini menghalangi vonis takfir kepadanya gitu. Ia melakukan pembatal keislaman tanpa ia ketahui ilmunya, maka itu tidak membuatnya kafir. Masalahnya tinggal apakah tidak tahunya itu disebabkan pengakuan aku-akuan gitu. Disebabkan i'rad, tidak mau belajar gitu. Atau memang benar-benar belum tahu, tinggal di hutan misalnya ya, bikin villa besar tapi di hutan gitu. Nggak ada internet, nggak ada listrik. Dari kecil gitu sampai sekarang besar. Sehingga tidak sampai ilmu kepadanya. Ya udzur dalam kondisi seperti itu mungkin ia mendapatkan udzur bil jahl. Jadi yang jadi perselisihan itu adalah jahalnya bukan karena i'rad gitu ya, atau tidak mau bertanya, bukan itu. Kalau tempat bertanyanya ada tapi ia tidak mau bertanya, tempat belajarnya ada tapi tidak mau belajar gitu ya. Nah ini nggak ada udzur bil jahl di sana. Ya, nggak ada udzur bil jahl, apalagi ilmu tersebar banyak gitu dengan beragam metode dan media, tidak ada lagi udzur bil jahl bagi mereka. Dalilnya adalah bahwa masih ada udzur bil jahl dengan kondisi-kondisi seperti itu adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah, dan kami tidak akan mengadab sebelum kami mengutus seorang rasul. Ya, diutus rasul itu enggak mesti harus menerima kan. Artinya rasul menyampaikan, masalah ia menerima atau tidak kan artinya hujah sudah sampai kan gitu. Hujah sudah sampai. Nah, tidak mau menerima ya berarti ia yang menanggung, dan jangan beralasan tidak ada hujah, tidak ada ilmu gitu. Sudah disampaikan ilmu gitu. Masalahnya nggak mau menerima kan gitu. Berarti bukan udzur jahl di sana. Nah, itu i'rad. Disebabkan kibar, kesombongan, nggak mau menerima nasihatnya. Ya. Ini hukum-hukum yang berkaitan tentang pembatal keislaman tadi. Sehingga pertentangan terkait udzur bil jahl itu berkisar pada bagaimana jahl itu terjadi gitu. Bukan udzur bil jahl mah sepakat ini jadi penghalang takfir jahalnya mah, tapi bagaimana jahal terjadi, inilah yang pertentangkan oleh para ulama.
Kalau jahalnya karena tidak mau nanya, tidak mau belajar, nah tidak ada udzur baginya. Apalagi majelisnya ada tapi yang nggak mau hadir gitu. Nah, kan alasannya mending teu apal cenah gitu ya. Teu apal mah moal kuna naon meureun. Ya irad berarti ya tidak mau belajar. Tidak mau belajar. Baik. Kemudian mu'allif rahimahullah ta'ala melanjutkan wa kulluha min a'dhami ma yakunu khatara. Semua yang tadi disebutkan berupa 10 pembatal keislaman itu adalah termasuk yang paling besar bahayanya. Wa aktsari ma yakunu wuqu'an, dan yang paling banyak terjadi. Kenapa dipilih yang 10 ini? Paling besar bahayanya, paling banyak terjadi. Fayan bagi lil muslim ayyahdaroha wa yakhafa minha ala nafsihi. Maka seorang muslim itu mesti ia waspada darinya, takut darinya. Ya kalau sudah tahu jadi takut kan, khawatir menimpa kepada kita. Inilah yang dicontohkan dari Hudzaifah bin Yaman. Ya ketika bertanya tentang keburukan itu apa tujuannya? Makhafatan ayyudrikani. Khawatir keburukan itu menimpanya tanpa ia sadari. Na'udzubillahi min mujibatil ghadabih. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari perkara-perkara yang menyebabkan murka Allah Ta'ala wa alimi iqabih, dan juga siksanya yang sangat pedih. Ya. Imam Hasan al-Basri mengingatkan kepada kita tentang bahaya dari pembatal keislaman ini. Ma khafahu illa mu'min. Tidak ada yang khawatir darinya kecuali ia seorang mukmin. Justru yang khawatir dari kesyirikan berarti ia beriman. Ia tahu bahwa ia tidak aman dari fitnah gitu. Wa ma aminahu illa munafik, dan tidak ada yang merasa aman darinya kecuali ia munafik. Ia merasa dirinya tidak akan terkena fitnah, padahal tidak ada yang selamat dari fitnah. Dan bukti dari kita takut serta waspada dari kesyirikan adalah kita berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah dari seluruh pembatal keislaman. Banyak-banyak kita berdoa. Lalu kemudian kita mempelajari agama Allah. Ya, dimulai dari masalah akidah. Kemudian setelah mempelajari, mengamalkan apa yang sudah dipelajari, menjauhi apa yang diperingatkan dari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari tersebut. Kemudian mu'allif rahimahullah ta'ala menutup kitab ini dengan salawat dan salam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dan salawat Allah serta salamnya atas Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya. Ya, ini adalah bagian akhir dari kitab ini. Alhamdulillah. Ya, intinya pembatal-pembatal keislaman ini yang 10 adalah pembatal yang paling bahaya dan paling banyak terjadi. Sehingga tujuan kita mempelajarinya adalah agar kita bisa menghindarinya dan juga mengingatkan saudara-saudara kita, keluarga kita darinya, agar berhati-hati dari pembatal-pembatal keislaman tersebut. Dan juga hendaknya kita berhati-hati dalam urusan takfir, ya. Karena takfir ini bukan ranahnya setiap orang. Yang menetapkannya pun bukan setiap orang. Dan untuk menetapkannya pun butuh banyak syarat, ada penghalang gitu, yang harus dipenuhi. Gitu. Ya, ilmu ini akhirnya apa? Ya, untuk introspeksi kita saja. Ya, kalau ada yang sampai kepada kita kabar bahwa seseorang melakukan salah satu dari pembatal keislaman, ya, tabayunlah. Kalau masih bisa nasihatilah, gitu ya. Bisa jadi apa yang sampai itu tidak seperti yang terjadi, kan gitu ya. Jangan langsung hanya akan baru kabar.
harus dicek dulu. Itu saja mungkin ya yang bisa Anda sampaikan. Alhamdulillah kita sudah selesaikan pembahasan kitab Nawaqidul Islam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini memberikan faidah dan modal ilmu untuk kita sehingga kita bisa menghindari pembatal-pembatal keislaman. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah dan juga konsisten dalam menjaga tauhid kita, sehingga Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang teguh berpegang pada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus salih, dan terhindar dari bahaya kesyirikan ini sampai Allah Ta'ala jadikan akhir hidup kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.